Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah ayuhat tulab wa tulabah, dimanapun anda berada, marilah kita belajar maning sekarang. Belajarnya bagian yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kun lil awamiri wan nawahi hafizan wa ala sholati muwadhiban wa muhafidhan wa tlubulu masyari wajhad wasta'in bi thayyibati tasir faqihan hafidhan was'al ilaha kahibdo hibdi karogiman fi fadlihi fallahu khairun hafidhan mun anjeun hayang ilmu manfaat masing getol sholat sunat tong kaliwat supri ilmuna sing sungguh-sungguh tong heureun menta ka Gusti Allah pamugi ilmu nu katampa diraksa mung Gusti anu ngaraksa. Kalimat ini menjelaskan tentang sebagian dari cara kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya yaitu sholat, waktu sholat dengan istiqomah. Dan jangan lupa sholat sunat, gitu. Jangan lupa sholat sunat. Sholat sunnahnya dilaksanakan, sholat fardunya pun dilakukan. Zaman sekian akeh sing wong yang mengerjakan atau yang mengejar sunnah meninggalkan yang wajib. Kayak yang populer zaman sekian karena informasi di daerahnya kebanjiran, wajib untuk ditolong, malah pergi itikaf ke masjid gitu. Wah, itu masalah kaprah ngawur gitu ya. Jadi mengejar sunnah meninggalkan yang wajib. Yang wajib itu apa? Menolong orang yang kesusahan ketika kebanjiran, malah dia aja di masjid. Yang harusnya membantu orang yang kesusahan tertimpa longsor, kena banjir, malah dibiarin gitu. Malah dia aja itikaf di mana? Di masjid gitu. Padahal kamunya itu mampu gitu. Nah, ini di sebagian dari kepanjangan ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu, yaitu harus menjaga sholat. Dan sholat maksudnya itu menjaga sholat fardu dan menjaga sholat sunnah gitu. Di antaranya ya bangun di waktu malam, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya ilmu yang kita terima itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita hafal minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dijaga gitu. Dan di antara ilmu pepatah dari para guru menerangkan bahwa kalau kita ingin menjaga ilmu, diantaranya selain meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penjagaan, ya kita juga harus menjaganya dengan cara kita ilmu yang kita hafal, yang sudah kita hafal kita catat. Nah, kayak ini nih catatan ilmu, ini itu catatan ilmu gitu ya. Nah, kenapa ketika Ustadz membaca kalimat ini ketika waktunya membaca ini tahu? Karena ada catatannya di antaranya, selain masih hafal, masih tersimpan di memorinya gitu kan ya. Terus ilmu itu diibaratkan buruan
Di ilmu itu diibaratkan buruan. Kalau kita memburu, misalkan memburu burung atau tupai ya zaman sekian mah, itu dari pohon satu loncat ke pohon yang kedua, dari pohon yang kedua loncat, dan kita juga mengikutinya gitu kan ya. Terus diantaranya ketika pas di pohon kelapa yang mana pohon kelapa itu nomor 3 misal, itu si tupainya tuh bersembunyi di situ. Terus kan kadang-kadang sama kita itu diketok pakai batu gitu supaya keluar, tapi nggak keluar, kadang kan kita naik ya. Nah, ketika si tupai itu kena, misalkan cepatnya cerita, kena lah gitu si tupai itu, tanpa kita matiin atau tanpa kita sembelih atau tanpa kita kandangin, terus ketika kita istirahat si tupai itu ditaruh sama kita di sebelah kita, itu kita kira-kira si tupainya bakalan kabur apa enggak. Nah, tentulah si tupai itu bakal kabur gitu. Berbeda kalau tupainya ketika kita sudah tangkap atau sudah kena tangkap kita, ya kita kurungi kandangin gitu kan ya, atau dimatiin. Kira-kira pergi lagi enggak, karena terjaga gitu. Nah, begitu juga ilmu yang sudah kita dapat dengan susah payah, berjuta-juta, kalau miliaran mungkin kalau dihitung uang mah. Beras kalau misalkan orang tua ngirim ke kita itu udah habis 100 ton gitu kan ya. Mungkin ketika ilmunya udah dapat sama kita, terus kita tidak menjaganya dengan tidak mencatatnya. Bahkan zaman sekian tuh jarang-jarang anak-anak yang mau mencatat gitu, jarang-jarang ada orang yang mau mencatat. Nah, oleh karena itu dicatat ya caranya. Nah, itu aja dulu. Bila itu kalau udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.